Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di Mulanta. Tanamkan cinta, tumbuhkan akhlak mulia. Adik-adik, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah new normal, baik itu di media cetak, media elektronik, maupun media sosial lainnya. Nah, sebenarnya apa sih new normal itu? New normal adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perubahan kehidupan dengan pola hidup yang baru. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tetapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Masih ingat kan dengan COVID-19? Yuk kita merefresh ingatan kita tentang COVID-19 melalui tayangan berikut ini. Kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan coronavirus disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Nah, sekarang sudah ingat kan? Lantas, pola hidup apa yang perlu kita ubah dalam era new normal ini? Berikut kita akan menyimak bersama perilaku-perilaku yang harus kita biasakan di era new normal ini.
Ingat ya, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi, laksanakan kebiasaan-kebiasaan tadi dengan disiplin dan sungguh-sungguh. Oke? Adik-adik, hari ini dan mungkin beberapa bulan ke depan, sekolah masih melaksanakan PDR atau belajar di rumah, yaitu pembelajaran dengan sistem daring atau online. Tapi, bisa jadi pula dalam bulan-bulan ke depan sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tentunya setelah ada arahan dari pihak-pihak terkait. Nah, untuk menyiapkan sekolah di era new normal, maka SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta telah menyiapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sekolah di era new normal. Yuk, kita simak bersama. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah protokol ketika berangkat sekolah. 2. Protokol ketika masuk di dalam lingkungan sekolah. 3. Protokol ketika pembelajaran di kelas. 4. Protokol ketika pulang sekolah. Kita mulai yang pertama, yaitu mengenai protokol berangkat sekolah. Yang pertama, kalian harus mengisi instrumen asesmen kesehatan diri, yaitu dengan cara menceklis apakah Anda demam dalam 14 hari terakhir, apakah Anda batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, apakah Anda mengalami sesak nafas, apakah Anda bepergian keluar kota yang berstatus zona merah dalam 14 hari terakhir. Pastikan jawabannya tidak semua. Jika ada salah satu yang jawabannya ya, maka sebaiknya Anda tetap berada di rumah. Berikutnya adalah membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Berikutnya adalah wajib memakai masker dan membawa masker cadangan, serta alat ibadah termasuk sajadah. Berangkat sekolah dengan diantar orang tua atau saudara, atau menggunakan kendaraan sendiri, yaitu sepeda. Kami sarankan untuk tidak menggunakan angkutan umum atau angkutan online seperti Gojek. Kemudian, yang terakhir adalah dari rumah, kalian harus sampai ke sekolah tanpa mampir-mampir dulu, tanpa berkumpul-kumpul, bergerombol, protokol masuk lingkungan sekolah. Yang pertama, mengantar akan menurunkan siswa di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, siswa tetap mengenakan masker. 3. Siswa melaksanakan screening suhu yang akan dilakukan oleh petugas. 4. Siswa yang memiliki gejala COVID dilarang masuk dan diperkenankan untuk kembali ke rumah. Yang kelima, siswa diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, siswa tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter dan dilarang untuk saling menggerombol. Protokol pembelajaran di kelas. Yang pertama, tetap mengenakan masker dan dilarang bertukar masker dengan temannya. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dan mencium tangan Bapak Ibu Guru. 3. Siswa duduk dengan menjaga jarak minimal 1 meter atau menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Berikutnya adalah dilarang saling meminjam atau bertukar alat tulis dan perlengkapan sekolah. Kemudian, saat istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas dan menikmati bekalnya masing-masing. Protokol pulang sekolah. Yang pertama, tetap menggunakan masker. Kemudian, menunggu jemputan di tempat yang telah ditentukan. Titik penjemputan berada di tempat yang telah disediakan. Dari sekolah, langsung pulang ke rumah dan dilarang untuk menggerombol dan berkumpul-kumpul. Kemudian, setelah sampai rumah, langsung mandi.
Jangan berkumpul dengan keluarga sebelum kalian mandi terlebih dahulu. Siapkan diri kalian untuk menyambut era new normal. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam dari Mulanta, tanamkan cinta, tumbuhkan akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.